وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, beliau berkata, qadima Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinah. Nabi pernah datang nyampe ke Madinah, para al-Yahud, dan melihat orang-orang Yahud tasumu yauma Asyura, pada puasa pada hari Asyura. Faqala, kemudian bersabda, mahada, ya apa ini gitu kan, hari apa ini? Qalu, mereka mengatakan, hada yaumus sholihun, ini adalah hari yang baik. Hada yauma najjallahu bani Israila min aduwihim fasamahu Musa. Ini adalah hari di mana Allah selamatkan orang-orang Bani Israel, maka Musa berpuasa. Kemudian qala fa ana ahaqqu bi Musa minkum. Maka Nabi SAW bersabda, ya kalau gitu aku lebih berhak tentang Musa daripada kalian orang Yahudi. Fasamahu wa amara bisyamih. Kemudian Nabi SAW berpuasa dan memerintahkan untuk berpuasa pada hari tersebut. Ini mirip dengan kasus kurban. Kurban itu sunnah Nabi Ibrahim yang kemudian dilanjutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, ketika puasa Asyura ini dalam rangka untuk mensyukuri nikmat Allah terbebasnya orang Bani Israel atas Fir'aun, maka Musa alaihissalam berpuasa. Nah, Musa alaihissalam berpuasa kemudian diikuti oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, maka seorang nabi punya legitimasi dalam memulai syariat. Ini bukan bid'ah ya. Jangan sampai punya pemahaman, loh Musa aja bikin puasa karena merayakan selamat gitu. Berarti kan aku ya merayakan selamatku karena dilahirkan oleh simbokku nggak mati, maka aku mengadakan selamatan gitu. Yang disebut dengan ulang tahunan atau apa nih bahasane cah santri sing ulang tahunan, milatan, maulutan. Itu salah ya. Artinya gini loh. Ketika Nabi yang menetapkan, kita ngikuti. Tapi ketika Nabi nggak menetapkan, ya kita nggak usah bikin-bikin, bahkan mengkias-kiaskan. Gampangnya gini, ketika Nabi pernah mengatakan kalau aku puasa hari Senin, karena salah satunya karena aku dilahirkan pada hari itu Nabi sudah mensyariatkan. Bukan berarti semua umatnya kon merayakan hari ulang tahun pada hari kelahirannya. Satu. Yang kedua, ada juga yang ngeles. Loh, aku kan merayakan juga cuman kayak Nabi dengan cara puasa. Bahkan ketika dia lahir di tanggal hari Selasa pun dia juga puasa Selasa karena mensyukuri kelahirannya. Itu pun juga nggak dilakukan oleh para sahabat. Para sahabat kan ada yang lahir hari Selasa, ada yang hari Rabu, ada yang hari Kamis, hari Jumat, gitu kan, hari Sabtu, gitu kan. Itu nggak ada yang kemudian gawe-gawe syariat kayak gitu. Sehingga ya kita harus paham ketika yang memulai syariat itu adalah Nabi, ya maka itu ada legitimasi hukumnya, boleh, benar gitu kan. Tapi kalau kita memulai-mulai sendiri ya itu salah. Wallahu taala alam. Maka ucapan hari ini adalah hari yang baik dalam riwayat Muslim disebutkan hada yaumun adim. Ini adalah hari yang agung, anjallahu fihi Musa wa qaumahu. Pada hari itu Allah selamatkan Musa dan kaumnya, wa gharraqa Fir'aun wa qaumuh, dan menenggelamkan Fir'aun dan kaumnya. Nah, kemudian ucapan sehingga Musa pun berpuasa karenanya, Imam Muslim memberikan tambahan dalam riwayatnya, sakrullah sakarallahu ta'ala fanahnu nasumu. Sukron lillahi ta'ala, maaf. Sukron lillahi ta'ala, sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, fanahnu nasumu. Maka kemudian kami berpuasa. Dalam riwayat Bukhari disebutkan wa nahnu nasumuhu ta'diman lahu. Kami berpuasa pada hari itu sebagai bentuk pengagungan hari tersebut. Jadi ini diagungkan karena Musa nyontoin ya. Jadi bukan semata-mata melu-melu wong Yahudi, itu salah. Sebagian orang itu berpendapat kayak gitu. Ada orang yang berpendapat, oh Nabi Muhammad aja melu-melu Yahudi, berarti kita sebagai orang Islam melu-melu wong Hindu boleh, gawe sajen buat neng sawah boleh gitu. Itu orang aneh. Imam Ahmad meriwayatkan pula dengan tambahan ya. Wa huwal yaum alladzi istawat fihi as-safinah. Pada hari itu ya diselamatkan atau didamparkan yang namanya Bahtera as-Safinah alal jud, di atas bukit Judi, fasomahu Nuh sukron. Maka Nuh alaihissalam berpuasa sebagai bentuk kesyukuran. Ini juga satu dalil lagi bahwasanya termasuk sebab ya itu adalah karena Nuh diselamatkan dari banjir bandang. Ucapan dan memerintahkan untuk berpuasa pada hari itu
Ya, disebutkan pula dalam riwayat Bukhari, faqala li ashabihi antum ahaqqu bi Musa minhu fasumu. Nabi berkata kepada para sahabatnya, kalian lebih berhak kepada Musa ya daripada orang-orang Yahudi, maka puasalah. Puasa Asyura itu sudah lama dikenal, bahkan sejak zaman jahiliyah sebelum diutus Nabi Muhammad SAW, di mana telah valid dari Aisyah radhiallahu anha bahwa beliau berkata, inna ahlal jahiliyah kanu yasumunah. Sungguhnya masyarakat jahiliyah dulu sudah biasa puasa di bulan Asyura, di hari Asyura. Al-Qurtubi lalu mengomentari, boleh jadi bangsa Quraisy ketika berpuasa Asyura bersandar pada syariat lama seperti syariat Ibrahim alaihissalam. Telah valid pula riwayat dari Nabi SAW bahwa beliau pernah berpuasa di Mekah sebelum hijrah ke Madinah. Setelah beliau hijrah ke Madinah, beliau mendapati bahwa orang-orang Yahudi merayakan hari ini dan menanyakan kepada mereka sebabnya, maka orang Yahudi tersebut menjawab sebagaimana jawaban di atas, yaitu karena syukur atas diselamatkannya Musa dari Fir'aun. Lalu Nabi SAW memerintahkan untuk menyelisih mereka dan menjadikan hari ini sebagai hari perayaan Id. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Abu Musa radhiyallahu anhu, beliau berkata, karena yauma Asyura ta'udduhu al-yahud aidan. Jadi Nabi memerintahkan untuk menyelisihi orang Yahudi karena di dalam hari itu orang Yahudi menjadikan sebagai hari Id. Hari Asyura dianggap sebagai orang Yahudi sebagai hari peringatan. Nah, dalam riwayat Muslim disebutkan kana yauma Asyura tu'addimuhul yahud wa tattakhiduhu aidan. Dulu hari Asyura, hari yang diagungkan oleh orang Yahudi dan mereka menjadikan sebagai perayaan. Kemudian dalam riwayat Muslim disebutkan kana ahlu Khaybar al-Yahud, bahwasanya penduduk Khaybar yaitu orang-orang Yahudi yattakhidunahu aidan, menjadikan hari itu sebagai hari raya, wayal basuna nisa'ahum fihi hil yahum wa syarathum. Bahwasanya wanita-wanita suruh pakai perhiasan dan pernak-pernik pada hari itu. Kemudian Nabi SAW bersabda, fasumuhu antum, maka berpuasalah kalian. Orang Yahudi ini bergembira ya pada hari Asyura. Nah, maka disinilah Nabi mengatakan untuk berpuasa. Orang Syiah bersedih, orang Yahudi bergembira. Yang tampak adalah bahwa alasan yang mendorong Nabi SAW memerintahkan untuk berpuasa hari ini adalah beliau senang menyelisih bangsa Yahudi. Bagaimana Nabi SAW memerintahkan berpuasa di kala mereka bangsa Yahudi sedang makan-makan. Jadi bentuk penyelesaiannya adalah orang Yahudi senang-senang makan-makan. Nah, orang Islam itu diminta untuk berpuasa, nggak makan. Karena hari perayaan itu lazimnya tidak puasa di dalamnya.